Hola. Salam JBC JBC Talk. Saya Mabruri. Saya Andika. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Ya, mau ngapain lagi selain ngobrol? Lah iya, namanya juga JBC Talk. Namanya juga. Iya, masa kita mau jualan kan? Mau masak-masak. Mau masak-masak ya nanti. Menyeberang dari tajuk. Kita mau ngobrolin apa nih? Di antara kita berdua. Yang hidupnya sudah sempurna kan. Aduh. Beban. Di aja buset tau. Iya, saya. Di antara kita berdua hidupnya yang sudah sempurna kan jenengan. Anda sudah bekerja, kerjaannya layak. Iya, insyaallah. Layak toh? Iya, layak. Alhamdulillah layak. Ya, hasilnya pengen, meskipun hasilnya pengen sambat. Tapi ya nanti siapa tahu teman kantor saya nonton. Siapa tahu kan. Pekerjaan, udah punya pekerjaan layak, terus udah menikah. Masih nonton anime? Masih. Kan orang-orang kan bilangnya, katanya anime tontonan anak-anak. Iya, betul. Menurutmu setuju gak? Mungkin maksudku pertanyaanku ini kan lumayan tepat ya untuk ditujukan pada seseorang yang sudah berkeluarga, udah punya gampangannya tua lah. Dewasa. Tua. Iya, kalau menurutku masih nonton anime sampai sekarang. Menjawab pertanyaan, katanya anime kan tontonan anak-anak, kenapa saya yang sudah tua gini kan dewasa dan masih berkeluarga. Iya, masih nonton anime. Kalau menurutku itu tuh kayak pertanyaan mungkin bapakku atau orang tua kita mungkin yang nanya kayak gitu. Karena apa ya namanya ya? Kalau saya kan belum sempurna ya kehidupannya ya. Jadi mungkin masih bisa dianggap anak-anak. Kalau saya masih nonton anime, tapi kan iya, kehidupannya tidak sekompleks kehidupannya Andika. Apa ya? Mungkin masih normal sih kalau menurutku. Kalau yang aku lihat dari teman-temanku juga, teman-teman circleku yang lain yang sudah bekerja, sudah berkeluarga juga masih tetap nonton anime karena mungkin mereka tumbuh kembang nonton anime gitu. Jadi ya mereka aku terus teman-temanku tidak menganggap anime itu tontonan anak-anak gitu. Karena kalau mau ditelaah secara lebih lanjut, sebenarnya ceritanya anime itu nggak anak-anak banget. Misal contohnya contoh paling populer anime tahun kapan nih? Iya, betul. Contohnya yang paling populer adalah aku terakhir ini. Generasiku apa sih? Aku nonton Dragon Ball. Kalau Dragon Ball tuh masih kayak remaja ya, remaja banget kalau ceritanya. Kalau baru-baru ini aku baru nonton Attack on Titan. Itu kan tidak bisa dianggap ceritanya untuk anak-anak kan? Wah, itu depresif. Iya, depresif. Mana ada anak-anak nonton manusia-manusia yang sudah dewasa itu berlari dengan putus asa dikejar Titan terus dimplok ngono kan. Ngomong apa ning bapak ibune kan. Kayaknya kalau menurutku sudah tidak relevan lah sekarang anggapan anime itu tontonan anak-anak. Setuju. Setuju toh. Anime itu kalau mau dikulik lagi, mau didalami lagi, itu sebenarnya juga banyak moral value-nya. Betul. Pertemanan paling gampang, kompetisi ya. Terus usaha kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oh iya. Kompetitif, terus berpikir positif, betul. Growth mindset. Pasti ada jalan keluar di setiap rintangan atau halangan. Ngomongin soal moral value anime. Anime yang sangat berpengaruh buat hidupmu. Ya enggak berpengaruh buat hidupmu. Paling berkesan gitu ya. Berkesan dan kamu bisa mengambil pelajaran dari situ. Buat nek gue. Kalau yang paling berkesan ya, nggak tahu sih bisa diambil pelajaran hidup apa enggak. Tapi kalau yang paling berkesan bagiku sampai sekarang adalah Fullmetal Alchemist Brotherhood.
aku yang moral value yang bisa aku ambil adalah bagaimana cara kita bersaudara. Iya, sebagai kakak adik tuh hubungannya bagaimana sih gitu. Memang ada ups and down-nya, memang ada berantem-berantemnya, tapi ya mengajarkan ya begitulah harusnya sebagai saudara, kakak adik saling mendukung, mempunyai satu tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu yang sama, saling membantu begitu. Nek kowe opus. Nah, aku Haikyuu. Haikyuu. Karena Haikyuu itu di sana itu ada apa yang tadi pernah barusan ku sebut growth mindset. Growth mindset itu adalah sebuah mindset di mana seseorang ingin terus bertumbuh. Iya, bertumbuh. Jadi kan di situ ada si Hinata Shoyo kan. Hinata Shoyo main karakternya, tokoh utamanya. Ya itu growth mindset. Kalau di episode pertama kan si Hinatanya kan dia masuk SMP ingin terinspirasi pertandingannya Karasuno, terus dia pengen masuk klub voli. Tapi ternyata di SMP-nya nggak ada klub voli buat cowok kan. Dan adanya teman-temannya pas-pasan lah. Terus dia bikin voli sendirian, latihan sendirian, minta bantuan teman-temannya, entah gimana caranya, yang penting bisa latihan lah. Itu salah satu mencari cara untuk tumbuh, mencari cara untuk tumbuh di tengah keterbatasan itu salah satu ciri-ciri growth mindset, mental ingin berkembang. Itu sih salah satu yang bisa diambil dari leveling up-nya gitu. Jadi kita memang ini cuma menghubung-hubungkan ya, cocok-cocokan sama kehidupan ya. Ya kalau kita bisa melewati rintangan yang ada, kita bakal leveling up gitu sih. Itu yang memang moral value yang berharga menurutku yang bisa diambil dari anime. Terus apa? Itu tadi anime yang berkesan ya, yang paling berkesan. Growth mindset kan menurut aku pernah googling tentang mencari tahu tentang growth mindset. Jadi mindset itu kalau dibagi ada dua, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu ya yang tetap mindset tetap yang stuck. Ya ciri-cirinya ya takut alergi tantangan, tahu tidak berani mencoba hal-hal baru. Terus ya yang tidak, ya intinya yang ya malas lah ini. Tapi kalau growth mindset kan, dan itu jelas-jelas ditunjukkan di anime Haikyuu ya menurutku. Kayaknya itu tema besar di kebanyakan anime shonen sih ya. Anime sport shonen ya. Dan di anime Haikyuu itu sebagian besar, mungkin hampir lebih dari 50%-nya kan itu menceritakan proses latihannya daripada pertandingannya kan. Ya makanya gue growth mindset penting, berpikir positif nih. Kalau misalnya kalah kan di pertandingan pertamanya waktu SMP, si Soyo kan kalah telak langsung 2 set, kalah telak. Tapi kan ya dia ya kecewa, cuma dia tidak terus depresi, dia pengen berkembang gitu loh. Tidak berhenti main volley kan? Tidak berhenti main volley. Dia malah lebih keras. Latihan bareng ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK ada kan? Ibu-ibu PKK di kampung. Terus latihan karo temen di klub lain. Iya, latihan bareng voli putri. Tidak menyerah lah intinya. Ya gagal gitu ya biasa. Ya namanya usaha kan ya nggak selalu berhasil ya. Berhasil. Terus pas di Karasuno ya ada kalahnya juga. Sering kalahnya. Bahkan di pertandingan besar pun ya ada kalahnya juga. Di pertandingan besar kalah. Bahkan pas latih tanding sama Nekoma. Iya. Itu kan diceritakan Karasuno nggak pernah menang sekalipun. Iya. Satu set pun nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Ya biasa. Bahkan menurutku itu menggambarkan kehidupan. Betul. Yang lebih banyak susahnya. Nah itu yang mana lebih kita banyak. Jangan menyerah dengan tantangan. Susahnya makanya itu kalau kamu nggak cukup dewasa, kamu nggak bisa mengambil value. Iya makanya itu omongan anime tontonan anak-anak itu tidak relevan juga. Makanya kalau anak-anak mau dikasih tahu kayak gimana ya
Ya namanya anak-anak. Ya itu ya belum tahunnya ya. sampai pikirnya ke situ. Makanya itu. Terus apa meneh? Anime yang menurutmu ngasih pelajaran? Apa sih ya? Tadi Full Metal Alchemist Brotherhood aku lupa. Ini Attack on Titan. Attack on Titan itu memberi pelajaran untuk apa sih? Jangan menyerah juga kan, Attack on Titan kan. Jangan menyerah terhadap situasi malah itu. Situasi di mana dia terkungkung banyak Titan, dia dari lahir sudah lihatnya tembok, dia pengen melihat dunia luas ya. Bagaimana caranya dia bisa mencapai tujuannya gitu, walaupun banyak intrik pengkhianatan sana sini tapi ya tidak menyerah. Lebih dewasa lebih dewasa lagi. Contohnya anime yang yang kita tonton dari kecil lah, Doraemon itu tuh juga sebenarnya mengajarkan kehidupan ke kita loh. Ada nilai moral yang bisa kita ambil, kayak jalan pintas tuh nggak selamanya menyelesaikan masalah gitu loh. Kayak Nobita ada masalah apa terus minta alat ke Doraemon, masalahnya selesai, tapi di beberapa waktu kemudian ada masalah baru, masalah baru, dan itu repetitif setiap episode kayak gitu kan bisa diambil juga pelajaran, memang nggak ada jalan pintas gitu. Memang kalau aku punya emang nggak ada jalan pintas, atau bisa dengan kata lain teknologi itu membantu tapi tetap bukan satu-satunya solusi. Skill penggunanya itu lebih penting. Iya, betul. Kan kalau di Doraemon kan berbicara tentang teknologi alat-alat peralatan. Oke, jadi mungkin untuk mencapai sesuatu kamu membutuhkan perangkat-perangkat canggih yang mendukung. Tapi balik lagi, skillmu itu sesuai nggak dengan peralatan canggih itu? Jangan-jangan skillmu nggak ada. Ada kemauan apa enggak untuk memanfaatkan gitu. Tiwas berinvestasi untuk alat-alat yang mahal, ternyata tidak bisa makainya. Kan mending belajar skill dulu dari pakai teknologi sederhana dulu, pelan-pelan. Dan sifat malas itu ternyata sifat yang sangat berbahaya. Iya, kalau dilihat dari Doraemon, Nobita yang malasnya luar biasa itu ya sangat berbahaya. Malas, apalagi malas dalam segala aspek. Iya, betul. Ya, setidaknya kalau mengejar cinta adalah ya sebenarnya malas itu ada bagusnya kalau nggak di setiap aspek ya. Contoh. Maksudnya gini, kalau kamu malas berkegiatan fisik, tapi nggak malas mikir. Ya, bisa. Misalnya gini, kalau aku tuh ya malas, tapi aku selalu berpikir untuk mencari cara mengakalinya, cara yang efektif dan efisien sehingga pekerjaan itu lebih bisa selesai dengan cepat. Nah, masalahnya kalau Nobita tuh kan malas, pengennya cepat. Udah males ngapa-ngapain, malas mikir kan. Dia jadi terus menggantungkan dirinya ke orang lain. Ke Doraemon, berharap bahwa teknologi itu bisa menyelamatkan hidupnya. Padahal kan ya enggak. Kamu harus tetap berusaha bagaimana caranya untuk mengembangkan diri. Tapi pada akhirnya kan di movie-nya yang terbaru ya, itu kan diceritakan si Nobita kan terus mulai mengembangkan diri, mulai sadar bahwa mengembangkan diri itu lebih penting daripada bergantung pada teknologi. Berarti memang orang kalau kepepet potensinya bakal keluar. Ya kan dia mulai mengembangkan diri ketika katanya Doraemon mau pergi kan, makanya dia berani menantang Giant dan lain-lain loh. Teman-teman yang punya anime yang berkesan gitu, mungkin bisa di komen pelajaran hidup apa sih gitu, yang mungkin bisa di komen, bisa di share ke yang lainnya juga. Kalau bisa tuh ya anime itu kalau mau cuma dijadiin tontonan hiburan ya bisa. Tapi kalau kita mau mengambil menelisik lebih dalam value-nya ya ada. Jadi kalau dibilang anime tontonan buat anak-anak ya ada, ya yang rate-nya buat anak-anak ada, buat remaja ada, buat pasarnya ada masing-masing. Buat bapak-bapak kayak teman saya ini tapi ya walaupun anime yang kelihatannya dalam tanda kutip tontonan anak-anak kayak Doraemon itu buktinya tetap ada moral value yang bisa kita ambil. Bahkan untuk orang-orang yang sudah sepuh dewasa gini ya tetap bisa belajar lah dari anime. Betul. Jadi kalau
ya monggo mau kalau mau buat tonton aja ya monggo kalau mau diambil pelajarannya ya monggo bisa. Toh ya banyak anime yang sekarang ya makin banyak ya, makin variatif lah, makin variatif. Yang bagus ya banyak, yang jelek juga banyak juga. Tergantung selera aja. Kalau sekarang lagi nonton apa? Aku lagi nonton apa sih ya? Aku random sih, terakhir ya Attack on Titan itu karena yang final seasonnya part 2 baru sekarang ya, jalan sekarang kan sekarang aku pengen nonton dari season 1 dulu, baru nanti lanjut ke sampai yang gitu. Kirain sudah nonton? Belum, kalau komiknya sudah baca, cuma memang berhenti, terus ya udah coba nonton anime aja, ternyata masih tetap traumatis. Memberikan mimpi buruk. Iya beneran. Dulu waktu awal-awal Shingeki no Kyojin keluar, aku baca komiknya untuk yang chapter pertama, ibunya Eren dimakan Titan, itu aku sampai mimpi buruk. Aku sudah direkomendasikan itu sejak beberapa tahun lalu untuk nonton Attack on Titan. Tontonan temanku ada bilang tontonan apik. Memang Pak. Lek ngomong ki apik banget. Apik banget. Attack on Titan apik banget. Ya pada saat itu mungkin mental saya belum cukup dewasa untuk menonton tontonan seperti itu. Episode 1 nonton ibunya Eren dimakan tuh kaget sih, lebih kaget. Berat sekali. Depresif. Lebih ke kaget. Sangat depresif, terus ya udah enggak nonton lagi. Terus baru nonton Attack on Titan itu waktu season 4 ya. Season 4 yang part 1 keluar itu baru nonton season satunya. Itu karena ada gratisan di ya provider internet. BUMN itulah. Plat merah itulah gratisan itu. Terus nggak sengaja nonton, oh ya lumayan nih, oke. Ya emang depresif sih, tapi nek aku tetap bisa seneng Haikyuu lah. Soalnya nek Haikyuu ini vibes-nya positif lah. Iya. Berbanding terbalik memang. Attack on Titan ini waduh. Kayak depresif kayak nggak bisa sesaat merasa bahagia ini aneh. Untuk sesaat merasa kayaknya orang-orang di Pulau Paradis untuk merasakan bahagia kok malah aneh ya gitu. Ada apa nih kok bahagia gitu. Padahal awas dhewe nek ngobrol ngene iso guyu cekakaan, kita ini guyu cekakaan di sana itu kok ini kok aneh ya. Kok aneh ya? Kok iso guyu. Kok iso dikelilingi Titan bisa mati setiap saat gitu. Terus berarti sekarang lagi ngikutin Attack on Titan ya. Itu pas jam kerja pasti ya? Enggak dong. Profesional, kerja ya kerja, nonton anime ya sambil. Konangan bos iki. Wedi konangan bos iki. Attack on Titan. Nek aku saiki lagi nonton Mushoku Tensei. Mushoku Tensei yang Jobless Reincarnation. Sejauh ini menurutku ini jadi anime isekai terbaik menurutku loh, subjektif loh. Soalnya ya ceritanya penak, ringan terus background musiknya bagus sekali. Bagus sekali. Terus sejauh ini aku belum mendapatkan pelajaran yang berarti sih. Iya memang kan nggak setiap tontonan kita ambil pelajarannya, buat hiburan aja kan juga bisa. Gitu. Tapi kalau itu kan latar belakangnya adalah seseorang pengangguran yang usianya sudah 35 plus kali ya, 35 kalau kan. Nah, terus dia mati terus berinkarnasi jadi dari bayi, dalam kandungan ya. Bayi, tapi kesadaran usianya di kehidupan yang lain masih ada. Dan itu kayaknya jadi impian ya orang-orang seperti saya ini. Seperti saya ini yang mendambakan kehidupan ya jujur lain. Saja nih, kalau udah usia kayak gini tuh kadang berpikir untuk
seandainya dulu itu aku melakukan ini. Iya. Seandainya dulu aku tuh Coba ada tombol reset kehidupan gitu kan. Seandainya aku melakukan ini, seandainya aku menyadari hal ini lebih cepat, saya aku wis. Jadi kalau buat teman-teman yang belum seusia saya dan masih punya kesempatan untuk mengambil kesempatan. Kalau ada kesempatan ya ambillah kesempatan itu daripada nanti kamu seperti tokoh-tokoh di anime isekai dan berharap daripada kamu nanti berharap mati kemudian pindah di isekai, mending selama masih ada kesempatan lakukanlah yang lakukan maksimal. ya, betul, lakukan betul. Yang terbaik apapun hasilnya, yang penting ya tekuni lah. Sekolah ya ditekuni, kuliah ya ditekuni, apapun yang dikerjakan sekarang yang positif ya tentunya ditekuni. Nggak usah overthinking lah. Kehidupan dewasa itu kayak orang dewasa itu kayak gimana besok kalau di masa depan nanti kan ngalami. Nanti maksudku bukan ya jelas kalau ngalami atau enggak kan belum tentu. Oh ya, betul. Iya sih, betul. Tapi setidaknya di depresif. Oh, menurutmu kehidupan orang dewasa lebih depresi tuh? Enggak, maksudnya kamu tadi ngomong kehidupan dewasa ngalami apa enggak belum tentu gitu loh. Kok jadi depresif, jadi ya, emang morbid. Karena belum tentu enggak perlu dikhawatirkan. Iya, memang itu di luar kontrol kita ya. Apa ya? Mungkin yang bisa disampaikan adalah yang ada sekarang dilakukan sekarang. Masalah yang ada di masa depan serahkan pada dirimu yang di masa depan. Jangan dipikirkan dari sekarang. Baik banget. Ini maksudku kehidupan salah satu yang menarik dari kehidupan orang dewasa adalah ini. Kamu bisa melakukan apapun tanpa perlu izin. Orang tua. Iya. Ya memang resiko nanti tanggung sendiri. Aku pernah baca kutipan kalau kebebasan itu yang diinginkan orang-orang. Kebebasan itu adalah hal-hal yang terindah. Maksudnya kebebasan itu ya orang-orang pengen kebebasan. Tapi orang-orang juga takut kebebasan. Soalnya kebebasan itu disertai oleh tanggung jawab. Iya. Sebenarnya orang takut dengan tanggung jawabnya, bukan kebebasannya. Nah, kalau kamu emang hal-hal yang mengkhawatirkan tentang kehidupan orang dewasa adalah tentang tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu emang harus dibilang menakutkan ya nggak menakutkan, cuma ya memang harus dilakoni gitu loh. Memang harus dilakoni, tapi pikirkan tentang kebebasannya. Itu diambil sisi positifnya. Salah satu hal yang menarik. Betul. Jangan takut menjadi dewasa. Jangan takut menjadi dewasa. Dan jangan sampai kamu berpikir untuk hidup di isekai. Iya. Jangan sampai ada truk lewat nanti kamu malah ngadang gitu. Jangan sampai kamu sekalipun berpikir untuk hidup di isekai ya. Karena gue cerita fiksi lah. Iya, dipikir aja nggak masuk akal gitu. Ya ada isekai ada. Kalau menurut agama yang ku percaya isekai itu ada. Alam barzah. Tapi nanti ketika trompet itu sudah ditiup, nanti pilihannya isekai itu ada dua. Neraka atau surga itu menurut. Tapi nek ora percaya agama ya terserah ya. Bebas ya. Tapi menurut kepercayaanku isekai itu ada, tapi mumpung kamu masih hidup dan masih punya kesempatan untuk melakukan banyak hal, lakukanlah. Anime itu ada isekainya ya, di sini juga ada isekainya. Tapi ya isekainya beda ya. Beda. Isekainya nunggu nanti kalau orang-orang sudah mau pindah ke isekai, nanti kita jamaah kok pindah. Kita semua akan ke isekai bareng-bareng. Kita semua akan ke isekai bareng-bareng. Jadi lagi malah tekan ngendi. Arep badan anime. Tapi ya nyatane ngono kok, maksud kayak gitu. Maupun mungkin isekai itu, anime isekai itu bisa aku nggak ngerti bagaimana pendapat orang-orang, cuma anime isekai kan lagi ngetren banget ya. Betul. Setiap musim bahkan ada tema isekai. Iya. Ya aku pikir itu ya, walaupun ceritanya gitu-gitu tok, tapi ya pasti ada satu anime yang booming. Anime isekai yang booming. Isekai itu menurutku itu menggambarkan cerminan sosial nggak sih? Iya. Bagaimana orang dewasa tidak menyesali dirinya sendiri dan membayangkan, wah bagaimana kalau aku hidup dengan diriku yang lain gitu, di dunia yang lain yang kondisinya dan situasinya berbeda. Seharusnya kalau kamu masih muda ya, kebanyakan mungkin
penonton anime kan ya ada yang masih SMA atau Ya. sampai kuliah ya. Itu seharusnya harus Sampai disyukur. orang tua pun seperti saya sudah kerja juga nonton anime. Sampai sekarang karena saya juga masih nonton anime, misalnya kayak masih SMA dan beruntunglah kayak saya muda itu anime isekai mungkin sedikit yang bagus, banyak tapi aku merasa kalau sedikit yang bagus, cuma Iya. hampir semua anime isekai itu ada menggambarkan kondisi mental Orang-orang yang tidak menerima dirinya sendiri dan ketika kondisi dewasa. saat ini. Nah, mumpung gue ini saya masih ya. jangan sampai ketika ambillah pelajaran dari situ. Jadi ketika kamu sudah seusia saya, seusia Andika, kamu tidak perlu berpikir untuk hidup di isekai. Di isekai. Nanti terus ketemu elf gitu, itu tidak ada itu kayak gitu. Itu tidak ada ya. Jadi ya mending lakukan apa yang hari ini, kewajiban hari ini ya, sekolah, ngerjain PR ya. Nggak harus, kalau menurutku itu ngerjain PR itu nggak harus nilainya bagus kok. Yang penting dikerjain. Yang penting dikerjain. Aku kuliah tanggung jawab. Kuliah juga nggak pernah berpikir untuk selalu mendapatkan nilai A. Iya. Yang penting lulus. Lulus sama. Yang penting lulus. Saya juga tidak mengharapkan nilai yang bagus, satu karena kemampuan otak tidak ya. Yang kedua ya jadi ya susah. Ya susah. Ya susah. Jadi, jangan tanggung jawab itu jangan dibikin jadi beban kayak gitu. Dilakoni aja sambil cekakaan sambil guyon. Toh ya daripada kamu memusingkan hal-hal yang jelas di luar kemampuanmu, mending kamu melakukan hal-hal yang wajib itu sebaik mungkin sesuai kemampuanmu, nggak perlu hasil yang luar biasa yang hebat, tapi kalau kamu menyadari ada kemampuan, ada potensi, dikembangkan. Mungkin kuliah kamu merasa salah jurusan, itu nggak harus disesali ya udah. Kayak misalnya, toh lagi pula sekarang juga banyak caranya. Contohnya kamu salah jurusan terus mau belajar yang lain juga sekarang medianya banyak banget. Online course banyak. Baru jadi apa iso. Asal jangan jadi menambahkan main karakter di isekai gitu. Yang harem. Bisa loh sekarang jadi harem. Bisa. Ya bisa. Tapi ya kamu bakal tahan dengan itu anime isekai ya? Ya anime isekai ya, setidaknya bahkan anime isekai pun dapat diambil pelajarannya. Betul. Yaitu karena mensyukuri kondisi saat ini, menerima kondisi saat ini, dan mumpung belum seusia kedua pembicara ini dan seusia main karakter kebanyakan main karakter di anime isekai, lakukanlah segala sesuatu sebaik-baiknya. Rasa ya sambat ya biasa loh. Ayo jenenge wong sambat ya untuk mengungkapkan kekesalan, mengungkapkan rasa lelah. Sambat musuh. Nanti ini kok kesal. Ora apa-apa ning ya tetap dilakoni ya toh. Iya, ya mau bagaimana lakukan lagi. Yang terbaik agar saat kamu berada di usia layaknya main karakter anime isekai, kamu tidak berpikir untuk pindah ke isekai. Oke, pindah ke isekai. Aku pikir segitu aja ya. Iya. Aku mau tanya satu. Apa? Ada nggak anime rekomendasi buat teman-teman mungkin yang pengen nonton? Yang kayak gimana dulu? Iya, terserah kamu pengen merekomendasikan anime apa. Haikyuu sih. Haikyuu paling terlalu populer ya, nggak perlu direkomendasikan. Apa ya? Yurukam menurutku adalah bagus. Maksudku kalau kamu cari keseruan mungkin kamu nggak mendapatkan di Yurukam. Tapi Yurukam sama 2 slice of life semuanya. Jadi Yurukam itu ada 2 season, terus sama anime Super Cup. Kenapa? Mungkin kalau kamu cari keseruan kamu nggak akan dapat di situ, tapi di situ kamu bisa setidaknya kamu tahu bagaimana kamu harus hidup semeleh ya apa ya? Iya, santai, tidak banyak pikiran, tapi tetap melakukan hal yang kamu suka. Tetap melakukan hal yang kamu suka, tapi tetap apa ya istilahnya tetap bekerja keras melakukan yang terbaik, tetap maksimal. Intinya aku melihat bahwa entah di Twitter atau di mana di media sosial itu kan banyak anak-anak muda yang
stres kayaknya stres Iya, ya. Sekolah stres ya emang sekolah memang. ya aku tidak meremehkan masalahmu tapi Iya. bahwa mata pelajaran dan tugas-tugas sekolah bikin kamu stres ya memang soalnya apa sih soalnya kapasitasmu emang Ya memang sesuai dengan masalahmu yang sekarang. Fasenya lagi lagi sekarang. Tapi Fasenya nanti lagi kalau udah stres bisa tugas. ngelewatin itu kamu akan menganggap remeh masalahmu Iya. yang Nanti kamu akan menemukan stres yang lain. stres yang lain. Ya, Stres wis, salah dikejar deadline. Jadi stres saranku kerjaan. adalah nontonlah Eurocamp dan anime Super Cup. Itu gara-gara dua itu aku jadi langsung beli motor Super Cup. Serius. Aku beli motor ya bukan Super Cup sih. Ya jenis Cup C86. Untung dapat murah. Kalau aku mungkin rekomendasinya apa ya? Aku nonton anime sebagai hiburan aja karena jarang nonton yang berat-berat itu. Nontonlah Danshi Kokuseno. Wah, Ya, itu kayaknya aku belum menemukan anime dengan genre komedi yang topping itu. Memang kayaknya belum nemu yang seabsurd, selucu dan seringan itu kalau menurutku sih. Sama nonton Yu-Gi-Oh! Karena Yu-Gi-Oh! Saya main dueling. Sudah. Ya wis ngono ya. Ya, Oke. Wis akeh banget tapi berapa? banyak 30 30 menit. Oke, wis. Thanks Wis for rasa- watching. Serasa dipedot-pedot aja semono wae lah. Iya, enggak apa-apa. Banyak pelajarannya kok. Ya, thanks for watching ya. Ya, udah.